Di Undang-Undang Desa yang baru hasil revisi, nasib Badan Permusyawaratan Desa hampir sama dengan Kepala Desa. Salah satunya mendapat tunjangan purna tugas. Oke sobat, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Nah, ada yang mengatakan dari kawan-kawan atau berkomentar, Kang, coba jangan bahas selalu kepala desa dan perangkat desa. Coba bahas mengenai Badan Permusyawaratan Desa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Desa yang baru ya, hasil revisi. Nah, di sini nasib dari Badan Permusyawaratan Desa itu hampir sama dengan kepala desa. Tidak lupa saya mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dilancarkan pula aktivitasnya. Oke sobat, kita akan coba bahas ya mengenai Badan Permusyawaratan Desa di pasal hasil revisi Undang-Undang Desa ini. Salah satunya ada di pasal 56. Kita akan coba tayangkan ya di sebelah sini sobat. Nah, di pasal 56 ini sebenarnya tidak beda jauh ya dengan undang-undang lama. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Nah, jadi intinya Badan Permusyawaratan Desa ini dipilih secara demokratis ya, tidak dipilih langsung tetapi secara demokratis dipilih. Dan 30%-nya itu harus keterwakilan perempuan, misalkan 5 orang ataupun 7 orang, 1 atau 2 orangnya itu harus perempuan. Oke, poin keduanya, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Nah, jadi sama ya, otomatis ini jabatan dari Badan Permusyawaratan Desa ini 8 tahun. Jadi sama ya dengan kepala desa 8 tahun dalam satu periode. Kita lihat di poin ketiga. Di poin ketiga ini, anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Nah, jadi paling banyak itu bisa dipilih ataupun mencalonkan 2 kali berturut-turut ya. Dalam undang-undang ini 8 tahun. Lanjut di pasal 57 sobat, di sini ada persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. Nah, sobat bisa lihat di sebelah sini ya. Ini ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita lihat memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama. Apabila sekolah dasar itu tidak boleh ya, tidak bisa, karena di sini lihat paling rendah itu sekolah menengah pertama atau sederajat. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa, misalkan perangkat desa itu tidak boleh ya. Terus bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Nah, jadi kalau di sini kita bersedia dicalonkan berarti ada yang mencalonkan, misalkan di keterwakilan masyarakat. Misalkan mencalonkan si A atau si B. Nah, itu bisa ya, jadi bersedia. Oke, kita lihat di poin terakhir, wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kita lihat di pasal 62, pasal 62 ini anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak. Nah, jadi hak dari Badan Permusyawaratan Desa juga ada di sini ya. Kita lihat poinnya itu sampai huruf G. Yang pertama itu mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari ADD dan besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Oke, kita lihat di poin E, di sini mendapatkan tunjangan ya, dan besarannya itu sesuai dengan kemampuan daerah, ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Jadi tidak akan sama ya setiap daerah itu tunjangan dari Badan Permusyawaratan Desa ini. Di huruf F, mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Wow, di sini hampir disamakannya dengan kepala desa. Mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Oke.
Di poin terakhir, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali dengan akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, tadi saya disebutkan di awal, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali ya di akhir masa jabatan. Ini sesuai kemampuan keuangan desa tentunya dan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Oke, peraturan pemerintahnya belum ada. Mungkin saja nanti akan disatukan dengan tunjangan purna tugas kepala desa ataupun perangkat desa dan itu disatukan dalam peraturan pemerintah, sobat. Kita lanjut di pasal yang lainnya ya. Ini ada pasal peralihan. Di sini Badan Permusyawaratan Desa juga termasuk di pasal peralihan ini di pasal 118 ya. Ini hampir sama dengan kepala desa. Nah, di pasal 118, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 periode lagi ya berdasarkan undang-undang ini. Nah, jadi kalau dulu itu misalkan 6 tahun ya, 2 kali periode. Nah, sekarang bisa mencalonkan diri kembali 1 kali lagi ya, yang masa jabatannya 8 tahun tetapi hanya 1 kali. Kita lihat berarti sama dengan kepala desa. Di poin B, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi ya. Jadi masih aktif nih menjabat untuk periode pertama ataupun periode kedua. Nantinya sudah habis, nah itu bisa mencalonkan diri 1 kali periode lagi ya, sobat. Nah, di huruf C, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang ini. Nah, apabila masa jabatan itu dalam periode ketiga ya, ini masih aktif. Nah, itu menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang ini. Nah, berarti kalau 6 tahun akan otomatis diperpanjang 2 tahun menjadi 8 tahun. Nah, seperti itu sobat ya untuk nasib dari Badan Permusyawaratan Desa di Undang-Undang Desa hasil revisi ya terbaru nomor 3 tahun 2024. Jadi hampir sama dengan kepala desa. Salah satunya itu menjabat 8 tahun. Apabila yang 6 tahun masih aktif itu otomatis akan diperpanjang 2 tahun. Terus mendapatkan tunjangan purna tugas, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan dan yang lainnya. Tadi sudah disebutkan ya. Demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya ya dengan tekan tombol subscribe di bawah ini dan berikan komentar terbaiknya sobat. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan selalu santun melayani masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.